Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers dan balik lagi ke segmen gebrakan lokal. Sepanjang tahun 2025 kemarin bisa dibilang ini jadi salah satu segmen favorit gue, dimana gue udah nyiapin kurang lebih ini 10 item brand-brand lokal yang menurut gue patut untuk kalian simak di awal tahun 2026 ini. Mudah-mudahan dengan adanya segmen ini juga menjadi salah satu langkah atau upaya dari kita untuk memajukan brand lokal di Indonesia, dan kalian juga bisa jadi lebih aware sama perkembangan dari item-item brand lokal kita guys. So, without further ado, langsung aja guys, check it out. Yang pertama di sini ada three-way collaboration antara Kodachi dan juga 1992 sama Billy Fabianto. Bukan Billy gue ya guys. Dan ini juga jadi salah satu sepatu yang memperingati 50 tahun berdirinya Kodachi di ranah persnikeran lokal Indonesia. Look sepatunya menurut gue sih kalem banget. Nih kalian bisa lihat nih kayak gini. Dan ini menggunakan siluet dari sepatu Kodachi 8115. Yang cukup menarik, kolaborasi ini dijual dengan harga 250.000, tapi limited cuma 50 pair aja. Di bagian dalam boxnya kalian tuh bakal ngedapetin extra lace kayak gini, jadi kalian bisa match-matchin dan mainin sesuai dengan selera kalian masing-masing. Dan secara looksnya menurut gue sih ini bisa jadi salah satu sepatu yang klasik aja gitu, kelihatan vintage banget, terutama dari sisi implementasi sole yang ada di sepatu ini juga guys. Buat gue sendiri personally, sepatu ini dari sisi desainnya tuh berasa mewah, nggak berasa kayak sepatu 250-an, tapi dari sisi konstruksi sepatunya ya ini sesuai dengan harga yang ditawarkan guys. Dimana waktu gue nyobain sepatu ini, dari sisi implementasi cushionnya ini berasa flat banget, bisa dibilang hampir nggak berasa sama sekali dari sisi build cushionnya, dan sepatunya juga waktu dipakai berasa agak nukik ke belakang gini. Terlepas dari sisi implementasi pemilihan materialnya, kayaknya sepatu ini menggunakan synthetic leather, tapi dari sisi buildnya sendiri ini cukup fleksibel, nggak yang restriktif dari sisi material, tapi ini juga ngasih bau yang agak menonjol ya secara first impression waktu pertama kali gue keluarin dari dalam box. Yang kedua ada sandal jepit terbaru dari Patrobas yang ini dijual dengan harga 109.000. Nah kalau ngomongin masalah kenyamanan, sandal ini tuh gue taruh di studio dan anak-anak studio nih pada sering banget milih sandal ini daripada beberapa sandal yang ada di jajaran situ guys. Kalau buat gue sendiri rasa-rasanya ini bakal jadi opsi yang lebih nyaman kalau ngomongin dari sisi ketebalan foamnya dibandingkan sama Patrobas Slide yang dulu udah pernah gue bahas. Kayak bagian foamnya itu berasa lebih tebal, terutama di bagian belakang. Terus di sini ada kayak sedikit lekuk-lekukannya gitu. Jadi ya ini sih bakal jadi salah satu pilihan sandal ataupun sandal jepit yang cukup menarik gitu. Gue sih by the way anaknya bukan yang begitu sering pakai sandal jepit, tapi gara-gara ada sandal ini, adalah beberapa kali gue jadi nyobain sandalnya dan ngerasain kenyamanan yang ada di sandal yang satu ini. Dan mungkin sedikit yang bisa diperhatikan juga dari sisi atasnya nih agak ketinggian dikit, meskipun itu minor aja, tapi itu bisa jadi feedback yang digunakan oleh Patrobas juga di perilisan kedepannya. Menurutmu gimana mas yang sering pakai iki? Enak ya? Ini enak nih. Lebih enak dari yang pertama kan? Iya. Kayaknya lebih tebel sih. Terus juga desainnya juga gampang gitu makanya. Nah ini jadi rilisan yang cukup menarik dari Patrobas. Next ada kolaborasi antara Hedi Dion dan juga Beblank, dan mereka itu menghasilkan t-shirt dengan cuttingan boxy yang gue rasa tuh ini gue banget sih. By the way gue demen banget sama model-modelan t-shirt yang polos kayak gini, cuttingan boxy. Dan ini pas gue coba, gue demen banget sama cuttingannya, nggak terlalu panjang, nggak kependekan juga. Fittingnya itu cakep, meskipun di bagian kerahnya ini berasa agak kecilan gitu guys. Dan yang cukup menarik, ini tuh dijual dengan harga 239.000. Dan yang bikin makin mantep lagi, ini menggunakan bahan dari organic fill yang udah tersertifikasi dari Jepang dan dikombinasikan juga dengan bahan polyester untuk mengikat kurang lebih sekitar 40%-an. Waktu dipakai ini tuh feel-nya juga berasa lumayan tebel. Kalau nggak salah beratnya itu sekitar 250 gsm-an, dan gua ngerasa juga di bagian dalamnya itu berasa lembut. Terus juga ada teknologi cool touch, jadi berasa adem waktu dipakai. Juga ada teknologi anti wrinkle, dan kalian bisa lihat sendiri deh hasil tes yang udah gua lakuin untuk tes anti wrinkle yang ada di baju ini guys. Menurut gue sih ini bakal jadi salah satu opsi yang cocok buat kalian yang demen sama outfit model basic kayak gitu. Dan gue sendiri tinggi 170, berat badan 60, gue pakai size M di baju yang satu ini guys.
Selanjutnya ada sepatu terbaru dari Guard GD7 dan ini jadi salah satu sepatu basket yang dijual dengan harga terjangkau, which is harganya 599.000 aja. Tiap tahun mereka itu konsisten banget ngerilis sepatu basket dengan pricing point yang sangat-sangat diperhatikan, dan untuk yang versi kali ini menurut gue punya andalan terutama di bagian tractionnya, di mana buildnya itu bisa terbilang cukup tebal dan cushioningnya juga berasa cukup sepadan dengan harga yang ditawarkan. Bear in mind aja mereka masih pakai jurus yang sama ya kayak beberapa tahun sebelumnya, dimana midsole ataupun tooling yang ada di sepatu ini cukup identik dengan apa yang gue temukan di sepatu Li-Ning Sonic 10. Dan meskipun gue sendiri selalu appreciate ketika brand bisa ngedevelop midsole ataupun outsole-nya sendiri, tapi ini tuh udah jadi salah satu langkah yang sering mereka pakai terutama untuk bikin sepatu basket dengan harga yang terjangkau guys. Dari si desainnya bisa dibilang sih sepatu ini Gen Z banget, terutama dengan adanya printingan di bagian atas-atasnya ini, terus ada cakaran di bagian samping. Terlepas dari si depth yang ditawarkan, mereka cuma menggunakan single layer material aja. Mungkin dari si Guard sendiri mereka berupaya untuk bikin sepatu basketnya itu lebih ringan, makanya dari sisi material juga dibikin seminimalis mungkin. By the way, sepatu basket ini beratnya sekitar 358 aja, dan menurut gue sih kalau under 400 termasuk salah satu sepatu basket yang bisa dibilang ringan juga guys. Next, ada salah satu rilisan favorit gue juga, ini 3-way collaboration antara Kompas Crossover dan juga FDMTL. Ini kolaborasi dari 3 negara juga, Indonesia, Malaysia, sama Jepang, dan mereka menggunakan siluet dari sepatu Kompas Velocity. Secara boxnya sendiri, kalian bisa lihat temanya Sashiko kayak gini, dan langsung aja kita unboxing guys. Nih sepatunya, nih. Menurut gua kelihatan mewah banget guys. By the way, kalian juga bakal ngedapetin ada kartunya juga yang menjelaskan tentang sepatu yang ada di sini, dan juga kalian bakal ngedapetin dashback juga untuk sepatu kolaborasi ini guys. Menurut gua bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu lokal favorit gue di tahun 2025 kemarin, dimana looksnya menurut gue elegan banget, dan juga ada beberapa story juga yang disampaikan untuk kolaborasi Kompas kali ini. By the way, detail di bagian sampingnya, elemen Sashiko-nya ini dibikin langsung di Pekalongan Indonesia, jadi itu cukup menarik banget. Dan kemarin waktu mereka bikin booth di USS juga ditunjukkan beberapa proses waktu mengerjakan tenunan yang ada di bagian samping ini guys. Gue juga senang banget sama implementasi kombinasi materialnya, ada suede-suede-nya di bagian samping, dan yang gue cukup appreciate juga sama Kompas Velocity tersendiri, untuk rilisan-rilisan terbaru ini juga secara cuttingannya udah sedikit diubah, sehingga secara fitnya sendiri menurut gue jauh lebih oke dibandingkan dengan rilisan Kompas yang dulu udah pernah gue cobain. Dan terlepas gue ngerasa dari sisi build sepatunya sendiri masih berasa agak nukik ke depan, beberapa fitting bisa diimprove lagi secara keseluruhan, tapi nggak bisa dipungkiri sih secara eksekusi branding, dari storytelling yang ditawarkan, terus dari sisi keseluruhan konsep sepatunya, ya gue seneng banget, dan ini jadi salah satu sepatu favorit gue di tahun 2025 kemarin. Ya emang ini bisa dibilang cukup tinggi ya, 1,7 atau 1,8 gitu kalau nggak salah, tapi kan dipikir-pikir collabnya 3 negara guys. Collab 3 negara, dan juga kalau kalian belum tahu, FDMTL tuh salah satu brand yang jualan itemnya tuh juga mahal-mahal banget. Nggak mungkin kalau mereka bikin collab kayak gini sepatunya dijual harga kayak harga normal tuh, menurut gue nggak mungkin dan nggak fair sama sekali sih. Jadi ya gue salah satu tim yang emang bukannya pro buat bikin mahal atau gimana, tapi kalau memang segala sesuatu yang bisa di-push emang untuk break through the limit, brand lokal nggak selalu harus murah juga gitu kalau kata gue. Next, ada performance socks dari Stay Hoops, dan ini menurut gue jadi salah satu brand lokal yang gak kalah dibandingkan sama brand internasional. Dimana kalau kalian udah ngikutin channel Naksir Sneakers, kalian tau lah dari dulu gue seneng banget pakai kaos kaki yang satu ini. Malah selalu gue pakai sampai sekarang dari dulu, dan emang segokil itu sih menurut gue, karena dari si brandnya sendiri sangat-sangat mengedepankan dari si performance. Ini mereka udah ngirimin beberapa item terbarunya. Nih langsung aja kita unboxing. Nih ada modelan yang agak lebih pendek gitu loh guys secara cuttingannya. Ini harganya 149.000, dan secara teknologinya masih sama, merupakan komponen yang sangat-sangat diperhatikan oleh Stay Hoops tersendiri. Nih kita lihat ada colorway yang lain lagi. Nih juga sama, kayak New York Knicks banget nih menurut gue, tapi agak pendek juga dari sisi kaos kakinya. Mungkin buat kalian yang beberapa kali ngelihat kaos kaki Stay Hoops, rata-rata gue seringnya pakai yang tinggi, yang agak panjang gitu. Dan dengan ada yang modelannya pendek kayak gini, menurut gue sih bakal jadi opsi yang cukup menarik juga. Nih ada yang panjang nih,
warna hitam polos. Warna-warna kayak gini tuh sering gue pakai tergantung sepatunya warnanya apa, dan gue sering mix and matching juga. Nih ya guys, kalau kalian penasaran bedanya panjang sama pendek tuh kayak gini, kurang lebih lumayan nih. Mungkin berapa 6 cm 7 cm lah ya nih ya kayaknya ya. Dan di sini juga ada versi yang panjang agak ini mirip sih sama ini sih. Nah nih, kita dikirimin sama karena memang colorway yang essential guys. Terus ada juga ini warna putihnya, essential colorway lagi. Dan yang gue demen juga pakai Stay Hoops tuh, mereka tuh padding-paddingnya nggak cuma tebel, dan mereka tuh juga secara komponen-komponennya cukup diperhatikan. Jadi kayak yang di bagian yang seharusnya elastis itu bakal lebih melar, ada bagian yang seharusnya lebih ngejaga kaki, lebih memeluk, itu menggunakan material yang lebih padat, lebih tebel. Jadi ya emang senyaman itu sih kalau menurut gue sih. Dan buat kalian yang mungkin udah nyobain Stay Hoops, pasti kalian udah tahu juga apa yang gue maksud di video kali ini. Ini ada yang warna hijau kayak gini, warna undefeated banget. Kalau dipaduin sama Air Jordan 4 yang kemarin gue review juga bakal cocok. Dan so far sih ini jadi salah satu kaos kaki yang emang udah gue percaya dan gue demen banget pakai dari lama sih guys. Selanjutnya juga ada kolaborasi antara Adidas dan juga Kevin Works yang menggunakan siluet dari Volstock. Menurut gue ini jadi salah satu model dari sepatu Adidas yang looksnya itu terbilang cukup bulky, dan Kevin Works bisa memberikan sentuhan aksen warna yang bikin sepatu ini jadi lebih hidup lagi secara keseluruhan. Detail yang cukup menarik ada di bagian belakang sepatunya, dimana kalau kanan sama kiri disatuin tuh ada tulisan Sky's the Limit, terus juga ada logo dari Kevin Works di bagian atasnya guys. Dan dijual dengan harga Rp379.800. Menurut gue secara kenyamanannya sendiri cukup worth it dengan harga yang ditawarkan. Dan ini juga jadi model yang menurut gue cocok buat kebanyakan kaki orang Indonesia, dimana fitnya itu berasa cukup roomy di area depan sepatunya guys. Selanjutnya juga ada brand clothing terbaru dari Kin, yang ini merupakan sister brand dari Kanki. Ini jujur gue waktu pertama kali megang cukup speechless, dimana ini harganya tuh 130 ribuan, tapi menurut gue secara kain yang ditawarkan tuh oke gitu. Gue udah sempat pakai yang warna putih ini, dan ini by the way gue secara feel-nya gue seneng banget. Dan dengan harga yang ditawarkan yang cukup unik itu mereka ngedevelop pola kainnya sendiri guys. Gue suka sama feel kainnya, dimana waktu dipakai tuh agak berpori gitu, jadi agak sedikit berasa teksturnya, tapi oke banget. Dan dari sisi ketebalannya ini sekitar 300 GSM-an. Cuttingannya pakai relax fit, jatuhnya juga menurut gue cakep. Dan gue jadi penasaran sih rilisan ke depan dari brand Kin yang satu ini, soalnya kerasa kayak ini brand yang bakalan cukup all out terutama di clothing Indonesia. Tiba-tiba guys kita harus ganti outfit ya, karena kemarin udah malam dan kebetulan baterai kamera habis, lampu-lampu yang di sini habis. Jadi enak kita lanjutin syutingnya di hari berikutnya. Tapi gue kelupaan gitu guys, harusnya bajunya kan sama ya, tapi ini gue ganti baju yang kemarin udah dicuci gitu. Selanjutnya ada sepatu dari 1992, dan ini merupakan siluet yang diberi nama 707, dan vibe dari sepatu ini tuh jujur aja ngingetin gue sama era-era Yeezy yang dikombinasikan sama Fear of God juga. Bikin keinget sama era persepatuan tahun 2015, which is itu gue seneng banget sama era tersebut, dimana zamannya sepatu lagi hype-hypenya, lagi rame banget, dan sepatu ini kayak bikin nostalgia juga gitu. Secara desainnya sendiri menurut gue cukup menarik, apalagi kalau kita ngelihat banyak persepatuan yang rilis di era zaman sekarang tuh ini kelihatan beda. Dan terlepas dari sisi kerapiannya, itu ada beberapa bagian yang menurut gue bisa diimprove, tapi gue akuin secara design wise ini sih kayak ada taste-nya tersendiri gitu loh guys. Dari sisi midsole-nya juga implementasinya tebel kayak gini, bagian bawahnya ada tulisan 1992, keren banget. Ini kayaknya mereka develop sendiri juga kalau nggak salah. Secara penempatan brandingnya di bagian midsole ini ada banget, dan mereka juga ngerilis beberapa apparel yang ini juga ngebawa gua balik lagi ke era tahun 2015-an gitu guys. Di sini kalian bisa lihat apparelnya. Di sini gue dikirimin ada dua. Yang pertama jersey short kayak gini, ada detail 1992-nya di bagian samping, warnanya juga kalem banget, asik. Dan yang satu lagi ini kayaknya t-shirt guys. Nih, kayak modelan boxy, terus ada tulisan 1992-nya juga di bagian
atasnya. Cakep, ntar gue bakal tunjukin ke kalian gimana secara keseluruhan fitnya. Dan kalau ngomongin dari sisi sepatunya sendiri, kemarin udah sempat gue cobain. Secara first impression kalau dipegang ini sepatunya berat, tapi ternyata waktu dipakai nggak berasa gimana-gimana banget sih. Gue ngerasa secara kenyamanannya sih malahan cukup oke. Nggak berasa ada yang nuki ke belakang, nggak berasa ada yang nuki ke depan, kayak berasa cukup nyaman waktu dipakai. Dan gue juga cukup appreciate dengan adanya implementasi material full suede di bagian uppernya kayak gini guys. Dan satu hal aja mungkin yang agak berasa waktu pakai sepatu ini pertama kali, di bagian heelnya itu agak kurang ngelok, kayak berasa agak kurang tinggi dikit gitu. Itu yang gue rasain. Dan dari sisi strapnya juga agak kayak kurang rengket aja sih. Tapi secara keseluruhan dari sisi taste design yang ditawarkan, kalau dipakai on fit, buat gue sih sepatu ini bisa ngasih personality dan berasa vibe-nya beda aja gitu loh guys. Kemarin gue juga sempat bikin story dan banyak banget orang yang penasaran sama sepatu yang satu ini. Next ada sepatu dari Across dan ini merupakan artikel XA02, dimana gue seneng banget sama looks-nya. Ini tuh jadi salah satu sepatu yang menurut gue punya personality guys. Nih, kalian bisa lihat dari sisi desain yang ditawarkan, ini meskipun colorway-nya tuh all black kayak gini, tapi looks-nya itu berasa kayak garang aja gitu loh guys. Gue demen dari sisi depth yang ditawarkan, dari sisi permainan materialnya, ada sejenis material ripstop, ada sejenis bahan bludrunya juga di bagian samping, sama di area depannya, di sini ada desain toe cap, yang bikin sepatu ini tuh elemennya berasa kayak tactical banget gitu. Juga dari sisi lacingnya yang ini pakai quick lacing system, pakai bahan kayak apa nih, cekrek apa ya, pokoknya inilah guys, kalian tau lah ini namanya kayak gini. Dan sepatu ini juga menggunakan Vibram outsole, dimana secara kualitas dan juga rubber quality yang ditawarkan untuk Vibram sendiri udah nggak perlu diragukan lagi. And that's about it guys, 10 gebrakan lokal di awal tahun 2026. Dan gue rasa gebrakan lokal kali ini item-itemnya itu gokil-gokil banget. Dan banyak banget item yang menurut gue menarik secara keseluruhan. Dan bahkan banyak dari brand-brand yang gue nggak begitu familiar, baru aja masuk. Kayak 1992, terus ada juga Kodachi. Dan menurut gue mereka juga memberikan statement yang cukup menarik di 10 gebrakan lokal kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton. Dan gue penasaran mana item lokal terbaik yang menurut kalian masuk di kategori kali ini. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. And see you next video guys. Semoga di bulan depan bakal ada 10 gebrakan lokal lagi dan secara keseluruhan bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu lokal yang cocok buat kalian. Alright, peace.